Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila dari kelas B. Di video ini saya akan menjelaskan tentang etika menjadi seorang mahasiswa. Dan sebelum ke pembahasan yang lebih lanjut, kita harus mengetahui apa itu etika. Jadi etika adalah nilai moral dan norma yang menjadi pedoman bagi suatu individu maupun kelompok dalam mengatur tindakan ataupun berperilaku. Nah, kita sebagai mahasiswa tentunya ingin menjadi mahasiswa yang baik di mata semua orang. Dan untuk menjadi mahasiswa yang baik tersebut perlu adanya etika yang baik pula. Dan apa-apa saja etika-etika tersebut. Jadi pertama yaitu religius. Nah, religius di sini tentunya agama kita mengajarkan kita bagaimana apa yang baik dan tidak baik, apa yang harus dan tidak harus kita lakukan. Dengan begitu, nilai moral kita akan terbentuk sejak dini. Karena orang yang berkeyakinan kuat terhadap agamanya tentu saja akan melakukan segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh ajaran agamanya sendiri. Contoh etika religius yaitu menjaga sikap adil dan berperilaku adil terhadap orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Contohnya dengan teman sekelas, para dosen, dan sivitas kampus. Yang kedua adalah kejujuran. Nah, kejujuran di sini adalah fondasi karakter yang baik, merujuk pada suatu moral yang bersifat positif dan mulia. Contohnya integritas, penuh kebenaran, lurus, tidak melakukan kebohongan dan ataupun kecurangan. Sebagai contoh, saat kita mengerjakan tugas ataupun saat melaksanakan ujian, di situ harus betul-betul murni dari hasil pemikiran kita sendiri, dari kemampuan diri kita sendiri dalam menjawab atau mengerjakan tugas tersebut, bukan dengan melakukan kecurangan. Dengan kejujuran juga dapat membangun hubungan baik antara dosen dengan teman kelas dan orang-orang di sekitar kita, karena adanya kepercayaan mereka terhadap kita. Juga dapat membangun lingkungan yang positif dan mendukung, serta dapat membangun reputasi yang baik untuk diri kita sendiri ke depannya. Ketiga yaitu bertanggung jawab. Nah, kita sebagai mahasiswa tentunya mempunyai banyak kewajiban yang harus kita lakukan, dan disitulah tanggung jawab kita dapat diterapkan. Contohnya saat tanggung jawab untuk diri kita sendiri, bagaimana kita harus mengerjakan tugas-tugas kita, bagaimana kita harus aktif dalam perkuliahan, bagaimana kita harus terus mengikuti kelas dan lain sebagainya, serta tanggung jawab untuk kelompok, di mana kita harus aktif dalam berdiskusi dengan kelompok kita sendiri dan ikut serta berkontribusi dalam menyelesaikan tugas-tugas kelompok kita. Keempat adalah kedisiplinan. Nah, disiplin di sini adalah bagaimana cara kita mengatur waktu. Seorang mahasiswa akan mempunyai banyak kegiatan, banyak hal-hal yang harus dilakukannya. Bagaimana dia mengatur waktu untuk mengerjakan tugas, mengumpulkan tugas, bagaimana dia harus berada di kelas sebelum dosen datang, dan lain sebagainya. Nah, disinilah sikap disiplin kita harus kita bangun. Lanjut, etika dalam berteknologi. Seperti saat kita berkomunikasi dengan dosen, tentunya kita harus mengucapkan salam terlebih dahulu, memperkenalkan nama,
menyampaikan maksud dan tujuan, mengucapkan terima kasih, tidak menggunakan kata-kata singkatan, dan menghubunginya di waktu kerja, bukan di saat istirahat. Dan yang ketujuh, menghormati dan saling menghargai. Terdapat beberapa konteks, diantaranya yaitu menghormati lawan bicara, terutama orang yang lebih tua dari kita, dengan menggunakan kata-kata yang sopan dan mudah dipahami. Terus ada dalam cara berpakaian, menggunakan pakaian yang sopan dan rapi. Itu termasuk cara kita menghargai orang-orang di sekitar kita. Mengingat di lingkungan kampus, tidak hanya kita sebagai mahasiswa dan para dosen, tapi ada juga civitas lain yang bekerja di kampus tersebut. Itu akan menciptakan lingkungan yang kondusif, positif, dan mendukung kegiatan kita dalam proses pembelajaran di dalam kampus. Dan yang terakhir, menghormati perbedaan, mau berbeda dalam suku, agama, dan lain sebagainya saat kita berada di luar maupun di dalam kampus. Yang terakhir yaitu suka menolong, upaya kita untuk membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan kita. Contoh, saat teman kita kurang memahami materi yang dijelaskan oleh dosen, kita dapat membantunya untuk memahami pembelajaran tersebut dengan menggunakan kata-kata sederhana agar dia mudah memahami materi tersebut. Menjadi pendengar yang baik dan lain sebagainya. Mari kita renungkan kembali poin-poin etika yang telah saya sampaikan tadi untuk kehidupan mahasiswa ke depannya. Etika bukan sekadar aturan atau norma yang harus kita laksanakan, tetapi juga landasan moral yang membimbing kita dalam mengambil keputusan. Dalam lingkungan akademis, setiap tindakan, baik itu dalam berinteraksi dengan teman, dengan dosen, atau dalam menyelesaikan tugas, harus didasari oleh integritas dan rasa tanggung jawab. Mahasiswa adalah calon pemimpin masa depan, dan bagaimana kita berperilaku hari ini akan mempengaruhi kita di kemudian hari. Tapi juga orang di kemudian hari bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitar kita, dengan orang-orang yang kita temui, dengan orang-orang yang berinteraksi dengan kita. Mari kita berkomitmen untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika seperti religius, kedisiplinan, kejujuran, bertanggung jawab, rasa menghormati dan menghargai, suka menolong, dan menggunakan teknologi dengan baik. Di mana era kita sekarang ini, teknologi sangatlah penting dan akan terus berkembang untuk kedepannya. Ini bukan tentang hanya untuk tuntutan akademis, melainkan dengan tuntutan karakter kita yang kuat dan positif. Bagaimana cara kita untuk berperilaku dalam dunia selanjutnya setelah menjadi seorang mahasiswa ini. Kita juga memiliki potensi yang besar untuk menjadi agen perubahan dengan menerapkan etika dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang saya sebutkan tadi, kita bisa menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Setiap tindakan kecil seperti menghormati pendapat orang lain, berbuat baik, dan mendukung teman-teman dapat memiliki dampak yang besar. Dengan demikian, mari kita jadikan etika sebagai bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan kita di dunia pendidikan hingga jenjang ke depannya. Melalui komitmen ini, kita menjadi pribadi yang berintegritas, siap menghadapi tantangan, dan membawa perubahan positif di dunia yang lebih luas. Terima kasih atas perhatian dan komitmen kita semua.
untuk menjalani kehidupan yang etis dan bermakna. Itulah penjelasan singkat dari saya mengenai etika seorang mahasiswa. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya